Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Yohanes Cipadana dengan NIM 21130110559. Saya berasal dari kelas 1A Pendidikan Matematika dan saya akan menjelaskan tentang persamaan kuadrat dan konsep-konsep persamaan kuadrat. Jadi sebagai pendahuluan, kita harus tahu dulu apa itu persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat merupakan sebuah persamaan yang pangkat tertingginya dari variabelnya berpangkat 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, di mana A tidak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, persamaan kuadrat itu merupakan persamaan yang pangkat tertingginya dari variabelnya adalah 2. Nah, di mana X adalah variabel dari persamaan kuadrat, A adalah koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien X, serta C merupakan konstanta atau bilangan tetap, tidak berubah-ubah. Nah, yang kedua, tentang cara penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, secara umum, terdapat 3 cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Yang pertama, dengan cara memfaktorkannya, yaitu menggunakan prinsip-prinsip memfaktorkan. Jika kita mempunyai persamaan AX kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0, maka kita harus menguraikannya menjadi X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Misalkan, kita X1 misalkan M dan X2 misalkan N. Sehingga untuk kita mengubahnya atau mencari penyelesaiannya, kita akan ubah ke dalam bentuk faktor X tambah M dikali X tambah M, N sama dengan 0. Dengan syarat M dan N ini merupakan bilangan yang jika ditambahkan menghasilkan nilai B, yaitu koefisien dari X. Dan jika dikalikan, yaitu M kali N akan menghasilkan C, yaitu konstanta. Nah, setelah kita menemukan dua bilangan tersebut, kita akan bisa mencari akarnya dengan X tambah M sama dengan 0 atau X tambah N sama dengan 0. Sehingga didapatlah dua faktor, yaitu X1 sama dengan min M dan X2 sama dengan min N. Kedua, kita akan menggunakan rumus kuadrat atau rumus ABC. Nah, rumus ini menggunakan satu rumus, yaitu min B plus minus akar diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini B itu merupakan koefisien X, A merupakan koefisien X kuadrat, C merupakan konstanta. Jadi kita akan tentukan terlebih dahulu komponen-komponen A dan B dan C. Sehingga kita bisa tinggal menginput saja dan kita bisa menemukan penyelesaiannya. Yang terakhir, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, yaitu dengan cara mengubah persamaan kuadrat menjadi bentuk kuadrat sempurna. Bentuk umum kuadrat sempurna yaitu X tambah P kuadrat sama dengan Q, di mana Q harus lebih dari 0, yang merupakan pemisalan dari penyelesaian sistem persamaan kuadrat X tambah P kuadrat. Nah, itu merupakan 3 cara yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, setelah itu kita akan bisa menentukan jenis-jenis akar-akar persamaan kuadrat tanpa kita bisa mencari akarnya penyelesaiannya terlebih dahulu dengan cara menggunakan rumus diskriminan, yaitu B kuadrat min 4AC. Nah, B kuadrat, B itu merupakan koefisien dari X, A merupakan koefisien dari X kuadrat, dan C merupakan konstanta. Nah, ketika kita mengecek atau melihat sebuah persamaan kuadrat dan diketahui diskriminannya itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa persamaan tersebut memiliki akar yang nyata, namun berlainan, atau dua akar yang berbeda, yaitu X1 tidak sama dengan X2. Namun, jika diketahui diskriminannya sama dengan 0, maka dapat dipastikan bahwa kedua akarnya nyata dan sama, artinya X1 sama dengan X2. Ketika akarnya diskriminannya lebih atau kurang dari 0, maka persamaan tersebut tidak memiliki persamaan, atau persamaan penyelesaiannya tidak nyata, atau imaginer, bilangan yang imaginer. Nah, kemudian terakhir, D sama dengan K kuadrat, di mana diskriminan itu harus sama dengan bilangan kuadrat sempurna kedua akar rasional. Nah, yang keempat tentang jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dalam membentuk persamaan kuadrat. Ketika kita ingin membentuk atau merancang sebuah persamaan kuadrat baru, maka kita harus memahami konsep jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Menggunakan rumus ABC, kita akan bisa menemukan tipe-tipe atau 3 tipe dari persamaan kuadrat. Ya, yang paling umum digunakan adalah tipe 1 dan tipe 2. Di mana untuk mencari X1 tambah X2, kita akan menambahkan atau menjumlahkan rumus ABC dari X1 dan X2, dan menghasilkanlah min B per A. Untuk perkaliannya, X1 kali X2 menghasilkan C per A. Nah, penjumlahan dan perkalian akar-akar ini akan digunakan pada bentuk umum dari persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui, yaitu X kuadrat min X1 tambah X2 dikali X tambah X1, X2 sama dengan 0. Nah, ini akan digunakan saat kita membentuk persamaan kuadrat yang baru. Nah, setelah kita akan
menggunakan rumus ini, kita juga memerlukan rumus bantuan atau rumus-rumus lain yang bisa membantu kita untuk menyederhanakan persamaan kuadrat tersebut. Menggunakan rumus ini, baru kita akan lanjut ke dalam contoh soal. Yang pertama, persamaan kuadrat 2x kuadrat ditambah 3x min 5 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Persamaan kuadrat yang akar-akaran 2x1 min 3 dan 2x2 min 3 adalah, yang jadi soal di sini diketahui persamaan yang pertama 2x kuadrat tambah 3x min 5, tetapi tidak diketahui akar-akarnya, yaitu x1 dan x2. Sedangkan persamaan yang kedua itu diketahui akar-akarnya, namun persamaannya tidak diketahui. Nah, langkah pertama kita akan lakukan adalah dengan kita melihat persamaan yang diketahui, yaitu 2x kuadrat tambah 3x min 5, dengan menerapkan konsep penjumlahan dan perkalian akar-akar, yaitu di mana A-nya adalah 2, B adalah 3, dan C-nya sama dengan min 5. Nah, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kita akan input nilai B, yaitu min 3, nilai A adalah 2. X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita input nilai C sama dengan min 5, dan nilai A sama dengan 2. Nah, setelah kita selesaikan persamaan yang pertama, kita akan lanjut ke akar-akar yang diketahui, yaitu 2x1 min 3 dan 2x2 min 3. Kita akan lakukan hal yang sama terhadap akar-akar ini, yaitu dengan menjumlahkan dan mengalikannya. Kita jumlahkan 2x1 tambah 2x2, menghasilkan 2x1 tambah 2x2. Kita akan kumpulkan, kita akan kelompokkan menjadi 2 dalam kurung x1 tambah x2 min 6, yaitu min 3 tambah min 3 min 6. Nah, x1 tambah x2 kita sudah dapatkan ya, yaitu min 3 per 2. Kita tinggal input dan menghasilkanlah min 9. Sehingga penjumlahan akar-akarnya adalah min 9. Kemudian kita kalikan, akan menghasilkan 4x1, x2, min 6x1, min 6x2 tambah 9. Kita input juga nilai-nilainya, x1 kali x2, min 5 per 2. X1 tambah x2, min 3 per 2. Sehingga hasil kali akar-akarnya adalah 8. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen, jumlah dan kali-kali akarnya, kita akan masukkan ke dalam formula dari persamaan kuadrat, yaitu x kuadrat min dalam kurung x1 tambah x2, x ditambah x1 kali x2, yaitu x kuadrat tambah 9x ditambah 8. Jadi, persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 2x1 min 3 dan 2x2 min 3 adalah x kuadrat tambah 9x ditambah 8. Sekian materi dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya aturkan Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Nyoman Trisia Krisna Putri Andrea dengan NIM 21130111024 dari kelas 1A Pendidikan Matematika. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi yang berjudul Grafik Fungsi Kuadrat. Nah, fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya, yaitu 2. Dengan bentuk umum, fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, di mana a ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, sebuah fungsi ini sangat erat kaitannya dengan grafik, begitupun fungsi kuadrat yang memiliki grafiknya tersendiri, yang disebut grafik fungsi kuadrat. Grafik fungsi kuadrat memiliki bentuk seperti parabola, yang dapat dibuat atau dibuat dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, cara membuatnya yaitu dengan menentukan titik potong sumbu X dengan Y sama dengan 0. Yang kedua, menentukan titik potong sumbu Y dengan X sama dengan 0. Yang ketiga, menentukan sumbu simetri dan koordinat titik puncak atau titik baliknya dengan rumus minus B per 2A, atau bisa juga menggunakan rumus minus D per 4A, di mana D adalah diskriminan dengan rumus B kuadrat min 4AC. Setelah membuat 3 poin tersebut, dan yang terakhir kita akan membuat sebuah titik mantu. Adapun sifat-sifat dari grafik fungsi kuadrat ini adalah jika A lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Begitupun sebaliknya, jika nilai koefisien A kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Di sini saya sudah memberikan contoh persamaan fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8, di mana bisa kita lihat bahwa koefisien A-nya bernilai 1, koefisien B-nya bernilai min 2, dan konstantanya atau C-nya itu bernilai min 8. Lalu di sini diminta untuk menentukan grafik fungsinya dan menentukan domain dan range-nya. Bagaimana caranya? Pertama-tama kita harus menentukan titik potong dengan sumbu X dengan mengganti nilai Y-nya sama dengan 0. Menjadi X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan persamaan kuadrat tersebut menjadi
X tambah 2 dikali X min 4 sama dengan 0. Dan mendapatkan hasil X sama dengan min 2 atau X sama dengan 4. Jadi, titik potong dengan sumbu X adalah min 2,0 dan 4,0. Nah, jadi setelah menentukan titik potong dengan sumbu X ini, kita bisa lanjut menentukan titik potong dengan sumbu Y, yaitu dengan mengganti nilai X sama dengan 0. Menjadi X kuadrat min 2X min 8, dan X-nya diubah menjadi 0, menjadi 0 kuadrat kurang 2 kali 0, kurang 8, dan menghasilkan nilai titik potong sumbu Y yaitu min 8. Jadi titik potong dengan sumbu Y adalah 0, min 8. Jadi setelah menentukan titik potong dengan sumbu X dan menentukan titik potongnya dengan sumbu Y, kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya dengan menentukan sumbu simetri dan koordinat titik baliknya. Pertama, kita akan menentukan sumbu simetri yang berada pada sumbu X dengan rumus min D per 2A. Kita bisa memasukkan koefisien B ini dengan minus 2 dan memasukkan koefisien nilai A ini dengan 1 dan menghasilkan nilai yaitu 1. Jadi sumbu simetrinya itu 1. Lanjut ke nilai ekstrim, yaitu yang berada pada sumbu Y, dengan rumus min D per 4A, di mana sudah saya jelaskan tadi, bahwa D itu merupakan diskriminan dengan rumus B kuadrat minus 4 kali A kali C. Dengan koefisien B, yaitu min 2, koefisien A yaitu 1, dan koefisien dan konstanta C-nya bernilai min 8. Dan ketika kita memasukkan ke rumus nilai ekstrim ini akan menghasilkan nilai minus 9. Jadi titik baliknya adalah gabungan dari hasil sumbu simetri X dan nilai ekstrim Y menjadi 1, min 9. Yang terakhir kita perlu membuat titik bantu. Titik bantu ini bersifat opsional, tapi alangkah baiknya untuk dibuat dalam bantu kita dalam membuat grafik. Seperti contoh, pada tabel titik bantu ini, saya memasukkan nilai 0 pada X. Jadi, ketika saya memasukkan nilai 0 ini ke persamaan, akan menghasilkan nilai min 8. Dan ketika saya memasukkan X sama dengan 1, akan menghasilkan nilai min 9. Begitupun seterusnya, yang pada nilai X-nya itu 2, 3, dan 4. Jadi, itulah fungsinya titik bantu, yaitu mencari pasangan antara sumbu X dan sumbu Y. Setelah kita mencari titik potong dengan sumbu X, titik potong dengan sumbu Y, dan titik baliknya, maka kita bisa membuat grafiknya. Nah, berikut saya tampilkan gambar adalah hasil grafik dari perhitungan atau hitung-hitungan kita yang tadi, seperti berikut. Di mana titik potong pada sumbu X-nya itu terdapat pada titik min 2,0 dan 4,0, dan potongan pada sumbu Y-nya terdapat pada 0,8, dan titik puncaknya atau titik baliknya berada pada 1, min 9. Lalu setelah menggambar grafik tersebut, kita dapat menentukan domain dan range-nya, di mana domain merupakan seluruh nilai yang berada pada sumbu X, dan X ini merupakan elemen dari bilangan real. Dan range tersebut adalah semua nilai yang berada pada sumbu Y dan bernilai lebih dari sampai dengan min 9, di mana Y merupakan elemen dari bilangan real. Nah, baik, sekian dari penjelasan saya mengenai grafik musuh kuadrat. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup dengan parang Santi. Om Santi 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 Om. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Pika Aristini, NIM 21130110333 dari kelas 1A kelompok 1. Di sini saya akan membawakan materi mengenai pertidaksamaan kuadrat. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari pertidaksamaan kuadrat. Pertidaksamaan kuadrat merupakan sebuah pertidaksamaan yang memiliki variabel berpangkat 2. Contohnya, 2x kuadrat plus 3x plus 5 kurang dari 0. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat. Bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat ada 4. Yang pertama, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari 0. Yang kedua, ax kuadrat ditambah bx ditambah c kurang dari sama dengan 0. Yang ketiga, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari 0. Yang terakhir, ax kuadrat ditambah bx ditambah c lebih dari sama dengan 0.
dengan ketentuan A, B, dan C merupakan elemen bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dan keterangannya, X merupakan variabel dari pertidaksamaan kuadrat, A merupakan koefisien dari X kuadrat, dan B merupakan koefisien dari X, serta C merupakan konstanta. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat pertidaksamaan kuadrat. Apabila pertidaksamaan bertanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya akan bernilai negatif. Sedangkan apabila pertidaksamaan bertanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya akan bernilai positif. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai interval pertidaksamaan kuadrat. Interval merupakan himpunan bagian bilangan real. Sebuah selang atau interval bisa digambarkan pada garis bilangan real berbentuk ruas garis yang ditandai lebih tebal pada interval yang bersesuaian. Hasil dari daerah yang memenuhi pertidaksamaan kuadrat biasanya disajikan dalam bentuk himpunan. Ini merupakan salah satu contoh penulisan himpunan penyelesaian dengan metode interval dan garis bilangan. Dapat dilihat bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tersebut merupakan himpunan X di mana X lebih dari sama dengan min 1 dan X kurang dari sama dengan 3. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai grafik pertidaksamaan kuadrat. Ini merupakan contoh dari grafik pertidaksamaan kuadrat. Dapat kita simpulkan bahwa grafik pertidaksamaan kuadrat berbentuk parabola. Adapun jenis-jenis dari grafik pertidaksamaan kuadrat yaitu ada dua, definit positif dan definit negatif. Yang pertama, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat lebih dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik, dan grafik akan terbuka ke atas. Yang kedua, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat sama dengan 0 dan A lebih dari 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X di satu titik, dan grafik akan terbuka ke atas. Yang ketiga, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat kurang dari 0 dan A lebih dari 0, maka grafik tidak akan mengenai sumbu X dan terbuka ke atas. Yang keempat, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat lebih dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik dan grafik akan terbuka ke bawah. Yang kelima, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat sama dengan 0 dan A kurang dari 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X di satu titik dan grafik akan terbuka ke bawah. Yang terakhir, apabila diskriminan pertidaksamaan kuadrat kurang dari 0 dan A kurang dari 0, maka grafik tidak akan mengenai sumbu X dan grafik akan terbuka ke bawah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Madis Hendriani dengan NIM 21130110079. Saya merupakan anggota dari kelompok 1 kelas 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yaitu penyelesaian pertidaksamaan kuadrat dan grafik pertidaksamaan kuadrat. Solusi untuk pertidaksamaan kuadrat adalah bilangan real yang akan menghasilkan pernyataan benar jika variabel diganti. Cara untuk bisa menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat sebenarnya masih sama saja dengan cara menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Namun, akan diperlukan langkah-langkah dengan mengambil harga nilai nolnya. Beberapa metode atau cara yang digunakan untuk bisa menentukan akar-akarnya adalah dengan pemfaktoran, menggunakan rumus ABC, atau metode melengkapkan kuadrat sempurna. Tahapan-tahapan penyelesaian pertidaksamaan kuadrat yaitu yang pertama, menentukan akar-akar pertidaksamaan kuadrat. Teman-teman, langkah pertama yang dapat kita ambil yaitu mengambil nilai 0 dari pertidaksamaan kuadrat. Caranya hanya dengan mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, sehingga diperoleh bentuk sementara yaitu berupa persamaan kuadrat. Untuk bisa memudahkannya, kita ambil satu contoh soal pada pertidaksamaan kuadrat yaitu seperti X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 lebih dari 0. Jika diambil nilai 0, maka bentuknya akan berubah menjadi X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0. Setelah itu, akan difaktorkan menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 2 sama dengan 0. Faktor ini akan bisa membantu kita untuk menentukan pembuat 0 dari persamaan tersebut. X ditambah 4 sama dengan 0 menjadi X sama dengan negatif 4. Dan X dikurangi 2 sama dengan 0 menjadi X sama dengan 2. Pembuat 0-nya adalah negatif 4 dan 2. Setelah mendapatkan akar-akar persamaan kuadrat yang memenuhi, buatlah sebuah garis bilangan dan tentukan nilai masing-masing daerahnya. Nilai yang dimaksud di sini yaitu berupa tanda positif atau tanda negatif. Langkah kedua yaitu membuat garis bilangan. Jika nilai akar-akar yang diperoleh adalah A dan B, maka garis bilangan yang dapat dibentuk adalah seperti gambar di atas.
Bulatan kosong pada A akan digunakan jika pertidaksamaannya yaitu berupa lebih dari dan kurang dari. Sedangkan bulatan penuh pada B akan digunakan jika pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Selanjutnya, kita bisa menentukan nilai pada masing-masing daerah. Dalam mempermudah hal ini, kita bisa menggunakan nilai X sama dengan 0 dan memasukkannya pada pertidaksamaan yang telah kita buat. Dari contoh pertidaksamaan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 lebih dari 0, karena tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari, maka himpunan penyelesaian berada di daerah positif. Nilai 0 disubstitusikan untuk menguji daerah yang termasuk ke dalam daerah positif. Sehingga himpunan penyelesaian yang didapat yaitu berupa X kurang dari negatif 4 dan X lebih dari positif 2. Materi selanjutnya yaitu grafik pertidaksamaan kuadrat. Menggambar suatu grafik pertidaksamaan kuadrat dapat dikerjakan dengan menggunakan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Yang kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Yang ketiga, menentukan titik puncak. Yang keempat, menentukan daerah arsiran. Sebagai contoh soal, yaitu kita akan menggambar suatu grafik pertidaksamaan kuadrat dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 kurang dari sama dengan Y. Penyelesaiannya yaitu yang pertama, menentukan titik potong terhadap sumbu X di mana Y sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8 sama dengan 0 difaktorkan menjadi X ditambah 4 dikali X kurangi 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh X sama dengan negatif 4 dan X sama dengan 2. Jadi di sini kita mendapatkan dua titik potong terhadap sumbu X yaitu negatif 4,0 dan 2,0. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y di mana X sama dengan 0. X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8, kita masukkan nilai X sama dengan 0 sehingga diperoleh X sama dengan 0 dan Y sama dengan negatif 8. Langkah ketiga yaitu menentukan titik puncak. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 di mana nilai A sama dengan 1, B sama dengan 2, dan C sama dengan negatif 8. Dengan menggunakan rumus X sama dengan negatif B per 2A, di mana B adalah 2 dan A adalah 1, sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 1. Kemudian kita menentukan titik puncak sumbu Y dengan memasukkan nilai X ke persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 8. Diperoleh nilai Y sama dengan negatif 9. Sehingga titik puncak yang kita dapat yaitu negatif 1, negatif 9. Langkah yang terakhir yaitu menentukan daerah arsiran dengan menguji titik 0,0. X kuadrat ditambah 2X kurangi 8 kurang dari sama dengan 0 diperoleh negatif 8 kurang dari sama dengan 0. Pernyataan ini benar karena negatif 8 kurang dari 0, maka arsirannya akan berada di dalam grafik parabola. Gambar grafik yang kita peroleh akan kita lihat seperti gambar di atas.